Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pemateri kita pada hari ini, Ibu Sinta Hayati, Magister Manajemen. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua di acara webinar hari ini. Perkenalkan, saya Ginsela Cica Cantika, selaku host yang akan memandu acara pada hari ini dari awal sampai dengan akhir. Pada acara webinar hari ini, kita akan membahas mengenai tema yang sangat relevan, yaitu menyongsong masa depan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa teknis selama acara berlangsung, yaitu yang pertama, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon atau dalam keadaan mute. Yang kedua, dalam sesi tanya jawab, para peserta bisa menggunakan fitur raise hand atau menggunakan kolom chat. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan oleh host, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga menampilkan CV narasumber, yang keempat, pemaparan materi oleh narasumber. Yang kelima, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Baik, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk duduk dalam keadaan tegap. Terima kasih kepada para hadirin yang telah bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya yaitu kita akan menampilkan CV mengenai Ibu Sinta Hayati. Ibu Sinta Hayati merupakan seorang lulusan dari SMK Negeri 3 Cimahi dengan jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis pada tahun 2026 dan juga Sarjana Manajemen pada tahun 2030 dan Master in Public Administration dari Harvard Kennedy School pada tahun 2032. Dengan pengalaman bekerja di bidang manajemen dan sebagai konsultan, beliau aktif dalam membimbing siswa PKL dan menjadi narasumber di berbagai workshop. Keahliannya di manajemen operasional dan pengembangan SDM menjadikannya inspirasi bagi generasi muda dan mempersiapkan diri menuju dunia kerja. Adapun pengalaman kerja yang beliau miliki, yaitu pernah bekerja di PT Telkom Indonesia dari tahun 2030 sampai 2037 sebagai staf administrasi,
dan pengalaman bimbingan, yaitu pembimbing praktek kerja lapangan atau PKL dari tahun 2030 sampai 2035, dan menjadi narasumber workshop PKL di berbagai SMK dan universitas. Adapun sertifikasi, yaitu ada sertifikat inklusif educator UNESCO, yang kedua Leadership in Educational Management, dan Google Sertifikat Educator Level 2. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung menyambut Ibu Sinta Hayati untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu Sinta Hayati, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada host yang telah memberikan kesempatan untuk berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Saya Sinta Hayati merasa sangat terhormat dan antusias bisa bergabung bersama rekan-rekan meskipun secara virtual melalui Zoom Meet pada pagi yang penuh semangat ini. Dengan bangga, saya akan membawa rekan-rekan menapaki perjalanan inspiratif dalam dunia pendidikan inklusif dan berkelanjutan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk berkumpul dalam acara ini. Walaupun kita berada di lokasi yang berbeda, semangat dan komitmen untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan merata tetap menyatukan kita semua. Saya berharap melalui paparan materi yang akan disampaikan ini, kita semua dapat menemukan semangat baru dan ide-ide segar untuk mengembangkan pendidikan inklusif, serta terus berinovasi dalam menghadapi tantangan zaman. Mari kita mulai sesi webinar ini dengan penuh antusiasme dan semangat kolaborasi. Serta manfaatkanlah fitur interaktif di Zoom ini untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan rekan-rekan, sehingga diskusi kita nanti akan semakin bermakna. Baik, untuk selanjutnya saya akan menggunakan media PowerPoint. Webinar kita hari ini yaitu menyongsong masa depan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Pada slide pertama ada pendahuluan mengenai pembahasan kita hari ini, yaitu pendidikan inklusif dan berkelanjutan merupakan fondasi penting untuk mencapai masyarakat yang adil, setara, dan peduli terhadap lingkungan. Pendidikan inklusif menjamin akses yang setara bagi semua individu, termasuk mereka dengan berkebutuhan khusus, sedangkan pendidikan berkelanjutan berorientasi pada pembangunan manusia dan lingkungan jangka panjang. Nah, dari tujuan pendahuluan ini sebagai bukti bahwa pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang mengakomodasi seluruh anak tanpa terkecuali, baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun tidak, sehingga semua dapat belajar bersama dalam satu lingkungan yang bebas diskriminasi. Selain itu, dilatar belakangi juga oleh realitas adanya kesenjangan akses pendidikan dan perbedaan kemampuan antar siswa. Pendidikan inklusif ini hadir sebagai solusi untuk menciptakan keadilan serta kesetaraan dalam proses belajar, serta dapat menyampaikan pentingnya pendidikan inklusif, meningkatkan pemahaman dan kesadaran di antara tenaga pendidik, orang tua, serta stakeholder lainnya, serta mendorong kolaborasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung setiap siswa-siswinya. Selanjutnya, pentingnya pendidikan inklusif dan berkelanjutan. Pada pendidikan inklusif dan berkelanjutan ini tentunya memiliki dampak positif yang signifikan pada masyarakat dan individu. Ada beberapa alasan mengapa pendidikan inklusif itu sangat penting. Yang pertama, adanya kesetaraan. Yang kedua, persiapan untuk dunia nyata. Yang ketiga, mengurangi stigma. Yang keempat, penghargaan terhadap keberagaman. Yang kelima, pemberdayaan. Dan yang keenam, kreativitas serta inovasi. Dari beberapa alasan tadi, terdapat manfaat bagi peserta didik, para pengajar, serta bagi masyarakat. Nah, lalu manfaat bagi peserta didik adalah yang pertama, pengembangan sosial dan emosional, di mana siswa belajar menghargai perbedaan, meningkatkan empati, dan membangun kemampuan berinteraksi secara positif. Selain itu, lingkungan yang inklusif juga mendorong perkembangan kemampuan akademik setiap siswa sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, manfaat bagi tenaga pendidik sebagai peningkatan kompetensi, di mana guru ditantang untuk terus mengembangkan metode pengajaran inovatif dan adaptif agar dapat memenuhi kebutuhan semua siswa-siswinya.
serta mendorong kolaborasi antara guru kelas dengan guru pendamping khusus, sehingga tercipta metode pengajaran yang lebih efektif. Sedangkan manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai pembentukan karakter. Masyarakat mendapatkan manfaat dari munculnya generasi yang terbiasa hidup dalam keberagaman dan memiliki nilai toleransi yang tinggi tentunya. Serta pendidikan inklusif juga membantu mengurangi stigma, diskriminasi, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Nah, untuk memastikan manfaat jangka panjang, perlu adanya upaya terus-menerus dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas dalam mendukung serta memantau program inklusif secara berkelanjutan ini. Nah, selanjutnya ada kebijakan dan regulasi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan panduan yang membahas kebijakan pendidikan inklusif dan berkelanjutan, karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, serta penerapan pendidikan inklusif dan berkelanjutan di satuan pendidikan penyelenggara. Nah, dalam kebijakan dan regulasi ini terdapat landasan hukum dan pedoman pelaksanaan yang terbagi menjadi dua regulasi. Ada regulasi nasional dan regulasi internasional. Untuk regulasi nasional sendiri terdapat Undang-Undang Pendidikan tentang menjamin setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan inklusif, serta Peraturan Menteri Pendidikan yang berisi pedoman operasional agar sekolah dapat mengakomodasi kebutuhan siswa secara optimal dan maksimal. Selanjutnya, regulasi internasional. Regulasi internasional ini terdiri dari Deklarasi Salamanca tahun 1994, di mana menjadi tonggak awal dalam upaya global untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, serta Konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas, yang menekankan pentingnya akses pendidikan yang setara untuk semua anak tanpa terkecuali. Pemerintah daerah mengadaptasi regulasi nasional dan internasional ini sesuai dengan kondisi lokal, sehingga pelaksanaan program inklusif dapat lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Berikutnya ada program inklusif. Program inklusif merupakan pendekatan yang membangun lingkungan terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda, termasuk karakteristik, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, dan budaya. Nah, dalam program inklusif ini terdapat strategi dan model pembelajarannya. Untuk model pembelajarannya ini terbagi menjadi dua, yaitu ada model penuh atau mainstreaming, di mana semua siswa belajar bersama di kelas reguler dengan dukungan pendamping bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Lalu yang kedua, model parsial, yaitu co-teaching, di mana pembelajaran ini dilakukan secara bersama antara guru kelas dan guru pendamping, sehingga kebutuhan khusus dapat terpenuhi tanpa harus memisahkan siswa-siswi. Selanjutnya, pengembangan metode pembelajaran. Pada pengembangan ini terdapat dua cara, yaitu pembelajaran diferensiasi yang menyesuaikan materi dan metode pengajaran berdasarkan perbedaan kemampuan serta gaya belajar masing-masing siswa. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dengan mengintegrasikan alat bantu dan media digital untuk mempermudah akses informasi serta mendukung proses belajar mengajar. Serta adanya pelatihan dan pendampingan guru, di mana dengan melakukan rutin mengadakan workshop, seminar, dan pendampingan lapangan agar guru semakin kompeten dalam mengelola kelas inklusif serta menerapkan metode yang tepat untuk berbagai kebutuhan siswa-siswinya. Selanjutnya, terdapat program berkelanjutan, di mana program berkelanjutan ini merupakan inisiatif yang dirancang untuk memastikan akses pendidikan yang inklusif, relevan, dan berkesinambungan bagi semua individu. Program ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang tidak hanya terdidik, tetapi juga mampu menghadapi tantangan global di masa depan. Sama halnya seperti program inklusif, terdapat strategi untuk menjaga dan mengembangkan program, yaitu yang pertama, dukungan kebijakan dan anggaran. Pemerintah harus menyediakan alokasi anggaran khusus untuk pengadaan sarana, prasarana, dan teknologi yang mendukung pendidikan inklusif seperti ruang kelas yang ramah difabel. Lalu yang kedua, kolaborasi antar pihak. Kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat penting. Forum komunikasi dan kelompok kerjasama harus dibentuk agar semua pihak terlibat aktif dalam mendukung program pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya yang ketiga, pengembangan kurikulum inklusif. Kurikulum perlu dirancang agar fleksibel dan adaptif terhadap perbedaan kemampuan, serta mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman dan inklusivitas dalam setiap materi pembelajaran. Nah, selanjutnya terdapat studi kasus,
di mana dalam studi kasus ini terdapat penelitian yang dilakukan di beberapa sekolah dengan tujuan untuk mengeksplorasi kebijakan dan program pendidikan inklusif dan berkelanjutan yang dibuat oleh pemerintah, serta difokusnya mencakup kurikulum pendidikan inklusif dan berkelanjutan, rekrutmen guru pembimbing khusus atau GPK, dan sarana prasarana di sekolah, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa ada tantangan dalam penerapan pendidikan inklusif dan berkelanjutan, termasuk kurangnya persiapan penerimaan murid baru dan perhatian yang kurang dari pemerintah terhadap dukungan sarana prasarana. Nah, dalam studi kasus ini terdapat contoh implementasi di lapangannya. Yang pertama, sekolah inklusif yang berhasil, yang menyajikan contoh sekolah yang telah menerapkan model pembelajaran inklusif dengan hasil yang positif, seperti peningkatan prestasi akademik dan perkembangan karakter siswa-siswi. Lalu yang kedua, tantangan dan solusi, di mana tantangan dan solusi ini terbagi menjadi dua, yaitu keterbatasan sumber daya. Solusinya melalui pelatihan intensif bagi guru dan kerjasama dengan pihak swasta untuk penyediaan fasilitas yang memadai. Dan yang kedua, stigma sosial, dengan mengupayakan pengubahan persepsi masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi, sehingga pendidikan inklusif dapat diterima secara lebih luas. Nah, selanjutnya terdapat tim pelaksana. Tim pelaksana pendidikan inklusif dan berkelanjutan atau disebut juga dengan TPPIB adalah kelompok yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan memantau program pendidikan inklusif di berbagai tingkat pendidikan. TPPIB ini biasanya terdiri dari para ahli pendidikan, psikolog, pekerja sosial, dan tenaga medis yang bekerja sama untuk memastikan bahwa semua siswa termasuk mereka dengan kebutuhan khusus mendapatkan akses yang setara ke pendidikan yang berkualitas. Nah, ada peran dan tanggung jawab dalam setiap pihak yang bertanggung jawab di tim pelaksana ini, di mana guru dan tenaga pendidikan bertanggung jawab dalam merancang dan mengimplementasikan metode pembelajaran adaptif serta memberikan dukungan emosional dan akademik kepada siswa-siswi. Lalu, kepala sekolah dan manajemen institusi bertanggung jawab juga dalam penyediaan sarana prasarana, mengkoordinasikan pelaksanaan program, dan menjalin komunikasi dengan dinas pendidikan serta pihak yang terkait. Serta orang tua dan komunitas yang bertanggung jawab juga dalam mendukung secara moral dan logistik melalui partisipasi dalam forum, pertemuan, dan memberikan umpan balik untuk peningkatan program. Nah, yang selanjutnya ada evaluasi dan monitoring. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa pendidikan inklusif dan berkelanjutan memberikan pendidikan berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan semua siswa, serta melibatkan pemantauan, evaluasi, perbaikan, dan penerapan praktik terbaik dalam konteks inklusif dan berkelanjutan. Nah, dalam proses evaluasi monitoring ini terdapat pengukuran dan tindak lanjut yang perlu kita ketahui, di mana yang pertama ada indikator keberhasilan yang melibatkan siswa yang mengamati partisipasi aktif siswa baik dalam kegiatan akademik, sosial maupun non-akademik, serta melakukan penilaian formal dan informal untuk mengukur perkembangan siswa secara menyeluruh. Lalu ada pun metode evaluasi dengan melakukan observasi dan penilaian harian, seperti guru secara kontinu mengamati dan mencatat perkembangan tiap siswa-siswinya, serta survei dan kuesioner dengan mengumpulkan umpan balik dari siswa-siswi, orang tua, dan tenaga pendidik untuk evaluasi yang lebih mendalam. Nah, tim pengawas atau monitoring ini dalam internal dan dinas pendidikan melakukan kunjungan dan pelaporan rutin untuk memastikan program dapat berjalan sesuai dengan target serta melakukan penyesuaian bila diperlukan. Lalu yang terakhir, terdapat kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu pendidikan inklusif dan berkelanjutan adalah pendekatan yang memastikan setiap individu tanpa memandang latar belakang atau kemampuan memiliki akses yang setara ke pendidikan yang bermutu. Selain itu, pendidikan ini memadukan keberagaman, keadilan, dan nilai-nilai keberlanjutan untuk menciptakan generasi yang berdaya, peduli lingkungan, dan siap menghadapi tantangan global, sekaligus berkontribusi pada pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Nah, pada intinya, pendidikan inklusif adalah kunci untuk memberikan hak yang sama kepada setiap anak dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas, serta pentingnya kolaborasi antara stakeholder, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat merupakan fondasi utama kita untuk mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif
dan berkelanjutan, serta perlunya evaluasi dan monitoring yang konsisten agar program dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi, ada beberapa saran yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan. Yang pertama, adanya peningkatan pelatihan guru, di mana rutin mengadakan workshop, seminar, dan pendampingan lapangan agar guru semakin kompeten dalam mengelola kelas yang inklusif dan menerapkan metode pembelajaran diferensiasi. Yang kedua, penguatan regulasi dan kebijakan. Pemerintah perlu memastikan kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif dengan dijalankan secara konsisten, serta menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk fasilitas dan teknologi pendukung. Lalu yang ketiga, pengembangan kurikulum yang fleksibel, di mana kurikulum ini harus disusun agar responsif terhadap perbedaan kemampuan siswa dan mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman serta inklusivitas. Selanjutnya yang keempat, pemanfaatan teknologi pendidikan dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran yang berguna untuk mendukung akses informasi dan mempermudah proses belajar mengajar, khususnya bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Yang kelima, kolaborasi dengan orang tua dan komunitas yang membangun kerjasama yang erat antara sekolah, orang tua, dan masyarakat melalui forum komunikasi dan kelompok kerja bersama agar dukungan terhadap program inklusif semakin maksimal, serta evaluasi dan monitoring rutinan, di mana melakukan evaluasi berkala melalui observasi, penilaian harian, serta survei agar program inklusif ini dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang ada. Demikianlah materi yang telah saya sampaikan tadi. Semoga paparan materi yang telah saya sampaikan tadi dapat membuka wawasan dan memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus mendukung dan mengembangkan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dari rekan-rekan semua. Sekian dari saya dan sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Sinta Hayati yang telah memberikan materi yang sangat relevan untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa mengetik di kolom chat. Saya persilahkan bagi yang ingin bertanya. Baik, ada dari Kak Widya Putri Kirani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Widya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara mengatasi kesenjangan pendidikan di daerah terpencil? Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya, Kak Widya. Bagaimana cara mengatasi kesenjangan pendidikan di daerah terpencil? Untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di daerah terpencil, memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup berbagai aspek seperti aksesibilitas, kualitas pendidikan, dan pemberdayaan komunitas. Nah, adapun langkah-langkah yang efektif, yang pertama peningkatan infrastruktur pendidikan, seperti membangun fasilitas pendidikan, bangun sekolah atau ruang belajar yang layak, lengkap dengan fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, dan internet. Lalu yang kedua, penyediaan transportasi dengan menyediakan transportasi yang memadai untuk siswa dan guru di daerah terpencil agar akses ke sekolah lebih mudah, serta pengadaan teknologi dengan mendistribusikan perangkat digital seperti tablet atau laptop yang terintegrasi dengan platform pembelajaran daring. Nah, langkah yang kedua, rekrutmen dan pelatihan guru. Insentif bagi guru memberikan tunjangan khusus atau fasilitas yang menarik untuk mendorong guru mau bekerja di daerah terpencil, serta pelatihan intensif yang melatih guru dalam metode pengajaran kreatif dan penggunaan teknologi agar pembelajaran lebih efektif bahkan dengan sumber daya yang terbatas. Nah, langkah yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi dengan yang telah saya sampaikan tadi, yaitu pembelajaran daring dan hibrid yang memanfaatkan internet untuk menyediakan akses belajar agar lebih mempermudah siswa-siswi dalam memahami pembelajaran yang akan diberikan oleh guru-gurunya. Terima kasih.
Terima kasih, Bu Sinta. Baik, terima kasih kepada Kak Widya Putri Kirani yang telah bertanya kepada Ibu Sinta dan terima kasih Ibu Sinta atas jawaban yang sangat relevan. Selanjutnya ada dari Kak Rindi Nurhalisah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Rindi Nurhalisa. Bu Sinta, apa strategi efektif untuk mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas belajar? Baik, terima kasih kepada Rindi atas pertanyaannya. Strategi efektif untuk mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas belajar adalah dengan integrasi teknologi dalam pendidikan dapat memberikan solusi untuk tantangan aksesibilitas dan kualitas belajar melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, peningkatan infrastruktur digital dengan menyediakan akses internet dan perangkat teknologi di wilayah terpencil atau yang kurang berkembang. Yang kedua, mengembangkan platform pendidikan daring yang ramah pengguna dan mendukung berbagai format pembelajaran dari mulai teks, audio, maupun visual. Lalu yang kedua, personalisasi pembelajaran dengan memanfaatkan kecerdasan buatan AI untuk menyesuaikan materi dan metode pengajaran sesuai kebutuhan individu siswa, serta menerapkan sistem pembelajaran adaptif untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar. Lalu yang ketiga, pengembangan kapasitas guru dengan melatih tenaga pendidik dalam penggunaan teknologi untuk mengelola kelas hibrida, menghasilkan materi digital, dan mendukung pembelajaran interaktif, serta mendorong kolaborasi antara guru melalui platform berbagi pengetahuan berbasis teknologi. Lalu yang keempat, penyediaan materi belajar yang inklusif, yang mengembangkan konten pembelajaran dalam berbagai bahasa, mode akses, teks audio ataupun braille, dan tingkat kesulitannya, serta membuat aplikasi pembelajaran berbasis gamifikasi untuk menarik minat siswa-siswi. Serta yang terakhir, memonitor dan mengevaluasi dampak dengan menggunakan data untuk memantau progres siswa-siswi yang mengidentifikasi kesenjangan dan menyesuaikan metode pengajaran berbasis teknologi, melibatkan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi keberhasilan program berbasis teknologi, serta dengan strategi ini, teknologi dapat berfungsi sebagai katalis untuk mengurangi hambatan dalam pendidikan, sekaligus meningkatkan kualitas pengalaman belajar bagi siswa-siswi. Baik, mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Tita Rismayanti yang masuk melalui kolom chat, yaitu apa peran sekolah dalam mengembangkan pendidikan inklusif dan berkelanjutan? Baik, terima kasih kepada Saudari Tita Rismayanti atas pertanyaannya dan kepada host yang telah membacakan pertanyaannya. Saya akan menjawab, apa peran sekolah dalam mengembangkan pendidikan inklusif dan berkelanjutan? Sekolah berperan penting dalam pendidikan inklusif dan berkelanjutan dengan cara memberikan akses yang sama kepada semua siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus. Lalu yang kedua, melatih guru agar bisa memahami dan mendukung kebutuhan siswa yang beragam. Serta yang ketiga, menanamkan nilai keberlanjutan seperti peduli akan lingkungan dan penggunaan sumber daya secara bijak, dan menciptakan lingkungan belajar yang adil dan ramah untuk semua siswa. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Kak Sinta. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus dan terima kasih juga kepada Ibu Sinta Hayati yang telah memberikan jawaban yang sangat jelas. Baik, teman-teman, kita telah berada di penghujung acara. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan Ibu Sinta sebagai narasumber yang telah hadir dan berpartisipasi di acara webinar hari ini. Semoga acara yang kita laksanakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya, Ginsela Cica Cantika, pamit undur diri dan memohon maaf bila ada salah kata dan sikap pada penyampaian pada acara hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.